wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal yaitu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Soal yang pertama katanya adalah sin X sama dengan sin 35 derajat. Untuk nilai X-nya itu besar sama 0 dan kecil sama dari 360 derajat. 0 derajat ya maksudnya. Oke, berapakah nilai X yang memenuhi untuk persamaan trigonometri berikut atau yang kita kenal dengan istilahnya adalah HP ya, atau himpunan penyelesaian. Oke. Kalian ingat lagi ya, kalau untuk persamaan trigonometri, nah untuk persamaan sinusnya, rumusnya itu adalah jika, oke kita ganti dulu ya warnanya, jika jika sin X sama dengan sin alfa, maka untuk nilai X-nya nanti akan sama dengan alfa yang ditambahkan dengan K kali 360. Dan X yang keduanya, ini X1-nya ya, X2-nya itu adalah 180, kita kurangkan dengan alfa, kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah itu adalah rumus atau nilai X yang bisa kita tentukan ya, jika bentuk persamaannya itu adalah persamaan sinusnya. Oke, sekarang kita tinggal gunakan rumusnya. Sin X sama dengan sin 35. Nah, dia sudah mengikuti bentuk umumnya, jadi kalian bisa langsung turunkan X-nya di sini. Nah, jadi X gitu ya, akan sama dengan alfanya berarti 35 derajat. 35 derajat kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, ini untuk X1-nya. Untuk nilai X2-nya, maka dia akan sama dengan 180 derajat, kita kurangkan dengan alfanya tadi adalah 35 derajat, kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Oke, kita kurangkan karena ini masih bisa kita operasikan ya. 180 kita kurangkan dengan 35, itu hasilnya adalah 145 derajat. Kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, setelah kita dapatkan X1 dan X2-nya, maka kita substitusikan nilai K ke persamaan X1 dan X2-nya tadi. Untuk nilai K-nya itu mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita coba. Kita tulis dulu ya, tadi untuk X1-nya. X1-nya itu kan tadi yang ini ya, 35 derajat ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Sedangkan untuk X2-nya itu adalah 145 derajat, kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nilai K-nya. Kalian mulai nilai K-nya dari 0 ya, dari 0. Selalu 0 karena nilai K-nya itu positif ya. Oke, K 0 berarti kita masukkan, berarti kita dapatkan 35 derajat gitu ya. Nah, atau lebih gampang, nah kita buat kayak tabel. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah nilai K, di atasnya adalah persamaannya. Oke, 35 derajat kita tambahkan dengan, nah ini kan 0 ya, 0 kali 360 derajat. Oke, ini nilai X1-nya. Maka dia akan sama dengan 35 derajat. Nah, untuk X1 ketika K-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilai X-nya adalah 35 derajat. Kira-kira 35 derajat itu memenuhi atau tidak? Memenuhi. Kenapa? Karena nilai X-nya itu kan katanya besar dari 0, kecil dari, besar sama 0, kecil sama 360. Nah, 35 itu besar dari 0 ya, besar dari 0, kecil dari 360. Oke, kita conteng dulu. Nah, berikutnya kita cari lagi untuk X2-nya. Maka X2 akan sama dengan 145 derajat. Kita tambahkan dengan gantikannya 0 ya, 0 kali 360 derajat. Maka kita dapatkan 145 derajat. Karena 0 kalau dikali 360 kan hasilnya 0 ya. 0 ditambah 145 ya 145. Apakah 145 memenuhi? Jawabannya tentu saja memenuhi. Kenapa? Karena 145 besar sama dari 0, kecil sama dari 360. Karena ini adalah syarat untuk interval nilai X-nya. Maka 145 memenuhi. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai K-nya adalah 1. Nah, ketika K-nya 1, maka kita dapatkan X1-nya itu
35 derajat kita tambahkan dengan K. Nah ini kan 1 ya, masukkan 1 kali 360 derajat sama juga dengan 35 derajat ditambahkan dengan 360 derajat. 35 kita tambahkan dengan 360 itu kan hasilnya adalah 410 derajat ya. 410 derajat tentu saja di luar interval yang diketahui di sini, karena kan katanya nilai X itu dia harus besar sama 0 kan kecil sama dari 360, sedangkan 410 itu sudah besar dari 360, otomatis untuk 410 derajat dia tidak memenuhi ya. Oke, kemudian kita cari lagi untuk X2-nya. X2-nya kita ganti lagi 145 derajat, kita tambahkan dengan ganti ya 1 kali 360 derajat, berarti sama juga dengan 145 derajat kita tambahkan dengan 360 derajat. Nah hasilnya adalah 145 kita tambahkan dengan, ini kan hasilnya adalah 505 ya, 505 derajat. Sudah pasti juga dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 505 itu sudah besar dari 360. Sedangkan syaratnya tadi X-nya harus kecil dari 360. Maka untuk K sama dengan 2 tidak perlu kita cari lagi. Kenapa? Karena untuk K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi untuk K-nya sama dengan 2. Pasti nanti nilai X-nya akan lebih besar lagi ya. Jadi nilai yang memenuhinya itu hanya di X sama dengan 35 dan X sama dengan 145. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri di atas itu adalah 35 derajat dan 145 derajat. Nah, gampang sekali ya sahabat excellent. Yang terpenting adalah ingat kembali rumus untuk persamaan sinusnya. Nah, kalian harus hati-hati di sini. Nah, oke, di sini ya tadi kan sin X sama dengan sin 35 derajat. Nah, kalau di sini X, maka kalian langsung turunkan X-nya di sini. Lain halnya kalau nanti kalian bertemu dengan, nanti kita akan bahas ya, misalkan sin 2X sama dengan sin 35. Nah, maka yang turun di sini itu adalah 2X, bukan X. Jadi siapa yang berada di sebelah sin, maka dia yang nanti akan turun. Nah, gitu baru nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Alfanya itu 35, berarti 35 ditambah K kali 360 derajat. Nah, itu adalah untuk nanti kita akan bahas ya pada video yang berikutnya untuk tipe soal yang berikutnya yang berhubungan dengan persamaan trigonometri. Oke. Ini untuk soal yang pertama, yaitu tentang persamaan sinus ya, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri dan persamaannya itu adalah persamaan sinusnya. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 35 derajat dan 145 derajat. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, next kita lihat untuk soal yang kedua ya. Oke, soalnya kita coba lagi untuk persamaan kosinus ya. Kalau tadi persamaan sinus, nah ini persamaan kosinus yang diketahui cos X sama dengan cos 2/5V ya. Untuk nilai X-nya besar sama dari 0, kecil sama dari 2V. Ingat lagi, V kalau untuk sudut nilainya itu adalah 180 derajat ya. Jadi ini bisa kita ganti ya, X-nya itu besar sama dari 0, kecil sama dari 2V, berarti 2 kali 180 berapa? 360 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X-nya yang memenuhi untuk persamaan kosinus ini, kalian harus ingat lagi rumusnya. Rumusnya, jika dia merupakan persamaan kosinus, nah cos X katanya sama dengan cos alfa, maka untuk nilai X1-nya akan sama dengan alfa ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Dan X2-nya itu adalah min alfa ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Nah, ini adalah untuk rumus ya, menentukan nilai X dari suatu persamaan kosinus. Oke, sekarang kalian tinggal masukkan. Oke, tinggal kalian ikuti rumusnya. Kalau di sini kan sudah X ya, berarti sudah bentuk soal ini sudah persis sama dengan bentuk yang diketahui pada rumusnya ya kan. Jadi kalian bisa langsung tuliskan X. Nah, X gitu ya, langsung turunkan X-nya. Alfanya 2/5V, berarti 2/5V
kalian tambahkan dengan kayak ikuti rumusnya alfa tambah K kali 360. Nah ini kan 360 karena dia memuat V, jadi 360 kita ganti jadi berapa? 360 itu kan adalah 2V ya, jadi K kali 2V. Nah gitu. Oke, ini adalah untuk nilai X1 nya. Sekarang kita cari lagi untuk nilai X2 nya. X2 nya rumusnya adalah min alfa, maka min 2/5V ya, kita tambahkan dengan K kali 360, berarti K kali 2V. Oke, nah setelah kita dapatkan nilai X1 dan kita dapatkan nilai X2 nya, kita substitusikan nilai K nya ya. Oke, nilai K nya kalian mulai dari 0, oke, kemudian 1 gitu ya, dan seterusnya. Jadi nilai K nya itu positif ya. Untuk yang pertama X1 dulu, X1 nya tadi 2/5V ditambahkan K kali 2V. Oke, kita masukkan untuk K nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti kita dapatkan X1 nya itu adalah 2/5V ditambahkan dengan, oke, kita mulai dari 0 dulu ya, ditambahkan dengan 0 kali 2V. 0 dikali 2V kan sudah pasti 0 ya, maka hasilnya ini akan sama dengan 2/5V. Apakah 2/5V itu besar dari 0 atau kecil sama dari 2V? Nah, kalian perhatikan. Kalian lihat intervalnya yang di sini juga boleh, yang di bawah juga boleh. Kalau 2/5V itu sudah pasti dia kecil dari 2V, ya kan? Karena kalau 2 kita bagi dengan 5, nah karena dia 2/5V ya, 2 kita bagi 5 itu kan nilainya adalah 0,4. Nah 0,4 ini besar dari 0, kecil dari 2V. Maka 2/5V ini dia memenuhi. Oke, sekarang kalau untuk K-nya 1, nah kita masih di X1 ya. Kalau untuk K-nya 1, nah kalian bisa masukkan X1 sama dengan 2/5V ditambahkan dengan langsung ganti K-nya 1 dikali 2V. Maka akan sama dengan 2/5V gitu ya, ditambahkan dengan 1 kali 2V, 2V. Oke, sama juga dengan, nah cara menjumlahkannya itu adalah gampang sekali, kalian tinggal kali silang ya. 5 kali 2V itu adalah 10V. 2V ditambah 10V itu adalah 12V. Oke, 2V ya. 2V tadi kita tambahkan dengan 10V. Hasilnya adalah 12V yang kita bagi dengan 5. Nah, apakah 12V ini atau 12V/5 ini memenuhi untuk interval nilai X-nya? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena 12. Kalau kita bagi 5 itu hasilnya sudah 2, sekian, ya kan? 2, sekian. Sedangkan nilai X-nya itu dia harus kecil sama dari 2V. Maka untuk X1-nya, maksudnya untuk K sama dengan 1, dia tidak memenuhi ya untuk nilai X-nya. Oke, untuk K sama dengan 2 sudah pasti dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 1 saja tidak memenuhi, apalagi 2. Oke, sekarang kita beralih ke untuk X2-nya. X2-nya itu adalah min 2/5 yang ditambahkan dengan K kali 2V. Oke, kita masukkan untuk K-nya 0 tadi ya. Untuk K sama dengan 0, dia akan menjadi min 2/5 ditambahkan dengan 0 kali 2V, kan hasilnya udah 0 ya. Sorry, ini min 2/5V ya. Min 2/5V ditambah 0 ya, hasilnya kan adalah min 2/5V. Apakah min 2/5V memenuhi? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena nilai X-nya harus besar sama dengan 0. Sedangkan negatif itu sudah pasti dia kecil dari 0. Maka dia tidak memenuhi. Oke, sekarang kita ganti lagi untuk K-nya itu sama dengan 1. Oke, coba kita ganti ya. Min 2/5V kita tambahkan dengan, oke, kalian langsung masukkan di sini ya. K-nya 1 gitu ya. 1 kali 2V, 2V. Oke, saya langsung ya. Oke, sama juga dengan, nah sekarang kali silang lagi. 5 kali 2V itu kan adalah 10V. Maka min 2V kita tambahkan dengan 10V. Hasilnya adalah 8V. Per berapa? Per 5. Apakah 8
per 5V itu memenuhi karena 8 kalau kita bagi 5 itu kan hasilnya adalah 1, sekian. Jadi dia belum sampai 2 ya, atau lebih besar dari 2. Jadi 8 per 5V ini juga memenuhi. Nah, jadi kalau kalian bagi 8 bagi 5 pasti nanti hasilnya 1, sekian. Nah, 1, sekian itu masih berada di dalam interval yang diinginkan, yaitu masih besar dari 0, kecil sama dari 2V. Nah, untuk K sama dengan 2, nah untuk K sama dengan 2 kalian bisa cek sendiri nanti ya, dia sudah pasti tidak memenuhi karena angkanya pasti akan lebih besar. Jadi untuk himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi untuk persamaan trigonometri di atas itu adalah ya, yang memenuhi tadi itu adalah 2 per 5. Oke, kalian bisa tulis ya, 2 per 5V dan 8 per 5V. Nah, ini adalah nilai-nilai X atau himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri kosinus yang rumus ya, soal yang ini ya tadi ya. Nah, oke, ini dia soalnya tadi. Nah, itulah dia nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut. Oke, next kita lihat lagi untuk satu contoh soal lagi ya, yaitu tentang persamaan tangent. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh yang berikutnya. Ini adalah tentang masih persamaan trigonometri ya tentunya. Dan ini adalah persamaan tangensial atau tangen. Kalau tadi kan persamaan sinus sudah, persamaan kosinus juga sudah. Sekarang kita coba untuk persamaan tangennya lagi. Kalian ingat lagi rumus untuk persamaan trigonometri ya untuk tangen. Nah, jadi kalau dia tangen X katanya nanti dia akan sama dengan tan alfa. Maka X nanti akan sama dengan alfa yang ditambahkan dengan K kali 180 derajat. Jadi rumusnya cuman maksudnya nilai X nya cuma ada 1 ya. Beda dengan sin dan cos. Kalau sin kan ada X1 ada X2. Kalau cos ada X1 juga ada X2. Kalau tangen cuma ada X ini cuma ada 1 saja. Jadi lebih gampang kalau kita ingin mengingatnya ya. Lebih mempermudah kita untuk mengingatnya. Jadi kalian perhatikan di sini ada X, di sini X di sini. Nah, kalau dia 3X di sini, maka jangan turun, yang turun itu jangan X, tapi 3X yang turun. Nah, gitu. 3X sama dengan, langsung kalian gunakan rumusnya, alfa. Berapa alfanya sini? 48. Berarti 48 tambah K kali 180 derajat. Oke. Nah, perhatikan, di sini kan masih 3X. Jadi, untuk merubahnya dia menjadi X, maka semua ruas kita bagi 3, ya kan? Maka 48 ditambah K kali 180 ini semuanya kita bagi di 3 supaya di sini hanya tinggal X saja ya, atau X-nya menjadi 1 gitu. Oke, maka X akan sama dengan 48 kita bagi 3, hasilnya adalah 16 derajat ya. Oke, ini derajat. Kita tambahkan dengan, nah 180 bagi 3 itu kan 60, berarti K-nya tetap ya, K kali 60 derajat. Nah, gitu. Jadi kalau di sini 4X berarti kalian bagi 4. Kalau dia 5X berarti kalian bagi 5. Nah, gampang ya. Nah, ini adalah nilai X-nya. Nah, tinggal kalian masukkan nilai K-nya. Kita mulai untuk K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti ini berapa X-nya? 16 derajat. Gitu ya, 16 derajat. Maka X akan sama dengan X nanti akan sama dengan 16 derajat ditambah K-nya 0. 0 kali 60 itu kan 0. Berarti 16 derajat kali tambah 0 ya 16 derajat. Memenuhi tidak kira-kira? Memenuhi, karena 16 itu besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang lanjut lagi untuk K sama dengan 1. Oke, kita coba ya. K sama dengan 1, berarti kita dapatkan nilai X-nya 16 derajat ditambahkan ganti K 1, berarti 1 kali 60 derajat sama dengan 16 derajat ditambah 60 derajat ya, 1 kali 60 60, 16 tambah 60 itu adalah 76 derajat. Memenuhi? Masih memenuhi karena besar dari 0, kecil dari 360. Sekarang untuk K yang sama dengan 2. Oke, kita coba ya. K sama dengan 2 berarti X nya berapa? 16 derajat, tinggal kalian substitusikan, ganti K-nya 2 kali 60 derajat, berarti sama dengan 16 derajat ditambah 2 kali 60, 120 tambah 16, 136 derajat. Apakah memenuhi? Memenuhi juga, karena besar dari 0, kecil dari 360, tadi sesuai dengan syarat interval nilai X-nya ya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3, maka nilai X-nya akan menjadi 16 derajat ditambah 3 kali 60 derajat sama dengan 16 derajat ditambah 3 kali 60
itu kan 180 ya, 180 tambah 16 196 derajat. Memenuhi juga. Kenapa? Karena masih besar dari 0, kecil dari 360. Oke, lanjut lagi untuk K sama dengan 4. K sama dengan 4 kira-kira masih memenuhi tidak ya? X sama dengan 16 derajat ditambah ganti lagi 4 kali 60 derajat sama dengan 16 derajat ditambah 4 kali 60 240. 240 kalau kita tambahkan 16 hasilnya adalah 256. Apakah memenuhi? Memenuhi juga. Nah, banyak ya nilai X-nya karena 256 besar dari 0, kecil dari 360. Oke, sekarang kita coba lagi untuk K sama dengan 5. Nah, untuk K sama dengan 5 berarti X sama dengan 16 derajat ditambah 5 kali 60 derajat sama dengan 16 derajat ditambah 5 kali 60 300. 300 tambah 16 316 derajat. Memenuhi? Masih memenuhi juga ya karena besar dari 0, kecil dari 360. Oke. Sekarang kita coba lagi kalau K-nya untuk K-nya 6. Oke, coba untuk K6 maka dia akan menjadi 16 derajat ditambah K K-nya langsung ganti 6 ya. Oke, 6 kali 60 derajat. Nah, 6 kali 60 ini kan sudah 360 kan? 360 kalau kita tambah 16 sudah pasti besar dari 360. Maka untuk K sama dengan 6 ini dia tidak memenuhi. Nah, kalau 6 saja tidak memenuhi kan sudah pasti 7, 8 gitu ya. Sudah pasti tidak memenuhi. Jadi tidak perlu kalian lanjutkan. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk persamaan di atas, nah banyak sekali HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 16 derajat, 76 derajat, 136 derajat, 196 derajat, 256 derajat, dan 316 derajat. Nah, ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan tangensial di atas. Oke, bagaimana? Sahabat Excellent, sangat gampang sekali ya. Yang terpenting adalah kalian ingat lagi rumus-rumus untuk setiap persamaannya. Baik itu cos, baik itu tangen, dan baik itu sin juga ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat, semoga paham. Nah, next video kita akan bahas lagi untuk contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dengan tipe soal yang berbeda. Ya, ini kita sebut dengan tipe soal yang pertama karena masih gampang untuk kita selesaikan. Kita tinggal masukkan rumusnya, tinggal kita operasikan saja. Nah, bagaimana bentuk tipe soal yang kedua? Next pada video berikutnya. Makanya kalian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan tombol notifikasi setiap ada video baru yang masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.